Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat rantau? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan kupas tuntas bagaimana cara mengajukan visa turis Australia. Bagi kalian yang baru bergabung, welcome to my YouTube channel. Apa kabar Australia? Bersama saya Indra Hadianto. Di sini saya sudah belajar dan juga bekerja selama kurang lebih 7 tahun. Jadi saya mengetahui sedikit banyak seluk-beluk Australia. Di sini saya akan membagikan berbagai tips menarik mengenai belajar, berwisata, dan juga bekerja di Australia. Langsung saja kalian subscribe agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik seputar Australia. Oke, langsung saja saya bahas bagaimana cara mengajukan visa turis Australia ya. Sesuai namanya, visa turis merupakan visa yang hanya ditunjukkan untuk berwisata ya. Dan visa turis Australia masuk dalam kategori atau subclass 600. Sebelum sahabat rantau mengajukan visa turis Australia, sahabat rantau harus melalui 5 tahapan. Yang pertama, before you apply atau sebelum teman-teman apply visa ini. Sebelum teman-teman apply visa ini, teman-teman harus melalui 3 poin. Yang pertama, kalian harus cek paspor kalian, jangan sampai masa berlakunya kurang dari 6 bulan ya. Yang kedua, kalian harus menyiapkan medical check up. Sebenarnya medical check up ini tidak penting ya, tetapi kalau kalian sudah memiliki lampiran medical check up, ini akan membuat pihak migrasi lebih yakin nantinya. Yang ketiga, kalian harus tentukan apakah kalian ingin apply visa ini melalui jalur mandiri atau online, atau kalian membutuhkan bantuan dari migrasi agent. Tetapi, di video kali ini saya akan kupas tuntas bagaimana cara untuk apply visa secara mandiri atau secara online. Setelah kita lalui tahapan yang pertama, kita masuk ke tahapan yang kedua. Di tahapan kedua yaitu gather your documents atau kumpulkan dokumen yang diperlukan. Di sini saya akan membagi menjadi beberapa dokumen ya. Yang pertama dokumen identitas, yang kedua dokumen finansial, dan yang ketiga dokumen pendukung. Oke, dokumen identitas, sahabat rantau harus menyiapkan KTP. Dokumen finansial di sini, sahabat rantau bisa menyiapkan baik itu bukti payslip atau bukti gaji teman-teman dari tempat teman-teman bekerja ya. Kemudian, bukti yang lainnya bisa disertakan bank statement atau rekening koran 3 bulan terakhir. Kemudian, teman-teman juga bisa menyertakan term deposit atau kalau teman-teman memiliki deposito, silakan teman-teman lampirkan juga ya. Yang terakhir, kalau teman-teman memiliki credit card statement, teman-teman bisa lampirkan credit card statement. Dokumen pendukung. Dokumen pendukung di sini merupakan invitation letter. Maksudnya, jika teman-teman memiliki teman atau keluarga yang tinggal di Australia, teman-teman bisa meminta mereka untuk membuatkan invitation letter. Seperti apa invitation letter? Berikut contohnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa keluarga teman-teman yang berada di Australia bisa mengundang teman-teman, baik itu dalam hal mendukung untuk menyediakan akomodasi atau akan membawanya jalan-jalan. Oke, tetapi kalau teman-teman tidak memiliki keluarga ataupun teman di Australia, tidak masalah karena invitation letter hanyalah dokumen pendukung dan ini tidak wajib ya. Jadi, kalau tidak mempunyai, tidak masalah. Kemudian, dokumen pendukung lainnya yang wajib adalah rencana wisata teman-teman. Di sini, teman-teman harus mencantumkan itinerary atau jadwal wisata teman-teman ketika kalian berada di Australia. Jangan sampai pihak migrasi menemukan atau sedikit curiga dengan jadwal wisata kalian. Contohnya, teman-teman akan berwisata ke Melbourne. Di jadwal atau itinerary perjalanan teman-teman mengatakan bahwa jam 7 sedang berada di Melbourne Aquarium. Kemudian jam 8 teman-teman berada di Great Ocean Road. Ini tidak masuk akal teman-teman karena dari Melbourne Aquarium ke Great Ocean Road itu jaraknya sekitar 2 atau 3 jam ya. Jadi di sini pihak imigrasi akan mereject visa kalian. Jadi teman-teman harus hati-hati ya dalam membuat itinerary perjalanan wisata kalian nanti.
Bagi kalian yang belum pernah ke Australia, kalian harus searching, baik itu dari internet, YouTube, atau yang lainnya. Atau kalian bisa langsung cek video jalan-jalan Australia saya di sini ya. Atau silakan klik di link kolom komentar di bawah ini. Di video saya tersebut, teman-teman bisa mengcopy dan juga mencatat semua destinasi wisata yang saya lalui. Karena di video tersebut, saya sudah merancang bagaimana perjalanan dari poin satu ke poin yang lainnya secara berurutan. Jadi di sini pihak imigrasi akan mengetahui secara jelas bahwa teman-teman sudah melakukan research dan juga mengetahui secara jelas bagaimana peta di Melbourne atau peta wisata di Australia. Jadi silakan teman-teman simak videonya dan catat baik-baik ya. Dokumen pendukung lainnya yaitu bukti bahwa kalian akan kembali ke Indonesia. Bukti ini yang bisa kalian lampirkan yaitu surat pernyataan dari tempat bekerja kalian. Kalau kalian masih sekolah atau kuliah, kalian bisa meminta ke bagian akademik untuk memberikan surat pernyataan bahwa kalian masih berstatus mahasiswa. Jadinya nanti pihak imigrasi akan melihat bahwa kalian akan kembali ke Indonesia dan melanjutkan studi kalian. Bukti yang lainnya adalah kalau teman-teman memiliki aset, teman-teman bisa juga lampirkan beberapa aset yang teman-teman punyai di Indonesia, seperti sertifikat tanah, sertifikat rumah, ataupun jika teman-teman memiliki bisnis, teman-teman juga bisa melampirkan bahwa teman-teman memiliki bisnis di Indonesia. Dokumen selanjutnya yaitu SKCK. Teman-teman bisa mendapatkan SKCK dari Polresta setempat ya. Jadi teman-teman silakan datang dan kalau nggak salah untuk membuat SKCK biayanya sekitar 50 ribuan ya. Kemudian kalau teman-teman nantinya akan berwisata dengan anak atau seseorang di bawah 18 tahun, teman-teman juga harus menyertakan akte kelahiran mereka. Atau kalau mereka tidak punya akte kelahiran, setidaknya teman-teman juga harus mencantumkan kartu keluarga, yang mana di kartu keluarga tersebut mencantumkan nama anak atau seseorang yang di bawah 18 tahun tersebut ya. Nah, setelah semua dokumen yang saya sampaikan tadi terkumpul, ini waktunya untuk translation atau menerjemahkan. Ya, karena semua tim di imigrasi Australia merupakan orang Australia, jadi mereka hanya bisa membaca dan mengerti dokumen dalam bahasa Inggris. Untuk menerjemahkan dokumen-dokumen tersebut, tidak diperlukan dokumen yang tersumpah ya. Jadi di sini teman-teman bisa meminta baik itu orang yang berpengalaman atau lulusan bahasa Inggris. Dengan catatan mereka harus melampirkan full name atau nama lengkap, kemudian alamat dan nomor telepon, serta pengalaman atau kualifikasi mereka dalam penerjemahan bahasa Inggris. Setelah teman-teman mengumpulkan semua dokumen dan sudah menerjemahkan semua dokumennya, sekarang waktunya untuk scan atau memfoto semua dokumen tersebut. Jadi, silakan teman-teman scan satu persatu semua dokumennya, dan tips dari saya sebaiknya teman-teman memberi setiap file dalam bahasa Inggris. Contohnya, akte kelahiran, bisa teman-teman beri nama birth certificate. Atau KTP, misalnya teman-teman bisa kasih nama National ID Card, dan sebagainya. Baik, setelah kita kumpulkan semua dokumen, setelah kita selesai menerjemahkan, teman-teman masuk ke tahap yang ketiga, yaitu apply your visa. Nah, di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara mengajukan visa turis ini secara online ya. Ini based on my experience teman-teman. Jadi ini pengalaman saya ketika saya apply visa turis, baik itu untuk saya dan juga untuk keluarga saya. Ayo kita apply bareng-bareng ya di sini ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman masuk ke Chrome atau ke komputer teman-teman. Kemudian silakan teman-teman masukkan visa turis Australia atau ketik visa turis Australia. Kemudian akan nampak pilihan seperti ini. Nah, ini mohon maaf saya menggunakan HP ya teman-teman. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman apply di alamat yang benar. Alamat yang resmi untuk mengajukan visa ini yaitu imi.homeaffairs.gov.au. Ini merupakan alamat resmi imigrasi Australia dan teman-teman bisa klik Visitor Visa Subclass 600
turis visa apply outside Australia atau apply di luar Australia. Silakan teman-teman klik di sini. Nah, di sini akan dijelaskan teman-teman. Nah, ini turis stream visa apply dari luar Australia ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa masa tinggal atau durasi visa ini sampai dengan 12 bulan. Tetapi ini up to ya teman-teman, maksudnya maksimal. Jadi ini nanti tergantung dari pihak imigrasi akan memberi berapa bulan, oke? Kemudian biaya pembuatan visa yaitu $145 atau sekitar 1.500.000 ya. Processing visa ini merupakan lama memproses visanya teman-teman. Jadi ini setiap orang beda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tergantung dari lengkapnya dokumen yang teman-teman lampirkan atau banyaknya bukti yang bisa teman-teman lampirkan. Semakin banyak bukti atau dokumen, semakin cepat prosesnya. Nah, kemudian di sini diterangkan lagi, dengan visa ini teman-teman bisa mengunjungi family atau teman yang berada di Australia atau di sini sebagai turis atau wisatawan ya. Kemudian di sini dijelaskan lagi bahwa teman-teman harus datang ke Australia hanya untuk tujuan berwisata. Mempunyai cukup uang selama tinggal di Australia, tidak bekerja di Australia, harus berada di luar Australia ketika mengajukan visa dan sampai mendapatkan keputusan visa. Di sini teman-teman langsung klik saja apply. Nah, di sini akan dilanjutkan ke login to IMI account. Kalau teman-teman belum memiliki IMI account, teman-teman harus membuat IMI account atau akun imigrasi. Ini ya, silakan teman-teman klik create IMI account di bawah ini. Nah, kita klik. Nah, di sini teman-teman make sure ini online.imi.gov.au ya di atas sini ya. Nah, di sini teman-teman harus mengisi sesuai dengan details teman-teman. Kalau teman-teman sudah isi, nantinya teman-teman bisa press continue dan nanti teman-teman akan login ke ini IMI account. Silakan teman-teman masukkan username, kemudian password dan lain sebagainya. Nah, setelah login, teman-teman nantinya akan ditujukan kepada beberapa details. Ada detail paspor, KTP, dan teman-teman harus melampirkan semua dokumen yang teman-teman scan tadi. Jadi teman-teman harus siapkan folder agar teman-teman bisa melampirkan scan sesuai dengan permintaan di website imigrasi ini. Kalau yang diminta adalah birth certificate, jadi teman-teman nanti upload akte kelahiran atau birth certificate yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kalau keterangannya meminta National ID Card berarti KTP yang sudah diterjemahkan dan di-scan tadi ya teman-teman. Jadi setelah semuanya dilampirkan, nanti teman-teman klik next lagi dan di situ ada halaman pembayaran. Nah, di halaman pembayaran itu teman-teman membayar dengan credit card atau debit card. Itu biayanya 145 AUD atau sekitar 1,5 juta ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau ada yang nggak jelas, silakan teman-teman cek lagi di visa turis Australia di bagian visitor visa subclass 600. Silakan klik di sini. Nah, di sini teman-teman akan dijelaskan secara rinci. Baik itu overview, kemudian tentang visa ini seperti apa. Ya, dengan visa ini teman-teman bisa ngapain aja. Ini bisa dijelaskan di sini imigrasi teman-teman. Kemudian silakan teman-teman bisa cek eligibility atau persyaratan apa saja agar bisa mendapatkan visa ini. Nah, di sini teman-teman bisa dijelaskan secara detail di sini teman-teman ya. Nah, di sini ada juga step by step-nya. Tapi saya sudah jelaskan tadi. Nih, ada 5 step. Step 1, step 2, step 3, step 4, dan step 5. Kemudian ada juga when you have this visa. Ketika teman-teman memiliki visa ini,
teman-teman bisa ngapain aja. Ini ada semua teman-teman. Jadi silakan teman-teman kalau kurang jelas langsung cek di imi.homeaffairs.gov.au ya. Jadi di atas sini, oke? Di sini. Oke? Yuk kita lanjut ya. Terima kasih. Nah, setelah teman-teman submit dan sudah melakukan pembayaran, kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu tahap menunggu dan berdoa. Di sini pihak imigrasi akan mengecek semua dokumen yang teman-teman lampirkan tadi. Kalau semisal pihak imigrasi memerlukan dokumen tambahan, biasanya pihak imigrasi akan menghubungi teman-teman via email dan nantinya teman-teman bisa melengkapinya. Contohnya, saya membuatkan visa untuk orang tua saya, di mana mereka berusia lebih dari 50 tahun. Di sini, pihak imigrasi meminta saya untuk menyediakan medical check up dari kedua orang tua saya. Jadi, kedua orang tua saya melakukan medical check up di rumah sakit yang khusus ditunjuk oleh imigrasi Australia. Dan nantinya, pihak rumah sakit tersebut akan mengirimkan hasil examination-nya ke pihak imigrasi langsung. Jadi di sini teman-teman nggak usah khawatir. Kemudian kalau teman-teman memiliki kesalahan atau kelupaan dalam mencantumkan suatu dokumen, teman-teman harus langsung lapor ke pihak imigrasi teman-teman. Contohnya teman-teman kelupaan tentang nama lengkap. Oh tadi saya cantumkan kayaknya nama belakang saya salah, atau tanggal lahir saya salah, atau nomor paspor saya salah. Ini teman-teman harus gerak cepat ya. Teman-teman harus email pihak imigrasi sehingga pihak imigrasi akan mengkoreksi secara langsung sebelum visa teman-teman di-granted ya. Jadi ini teman-teman harus hati-hati. Nah, setelah itu kita masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu tahap kelima ya. Nah, di sini adalah visa outcome atau hasil dari keputusan pihak imigrasi. Di sini biasanya kalau teman-teman mendapatkan rejection atau penolakan, biasanya pihak imigrasi akan mengirimkan email kepada teman-teman dan mengatakan bahwa visa kalian di-reject. Ini terjadi biasanya karena kurangnya dokumen yang dilampirkan atau tidak validnya dokumen teman-teman. Contohnya itinerary atau jadwal perjalanan wisata. Ini biasanya yang menjadi kendala ya teman-teman. Jadi teman-teman harus searching dulu, harus banyak melihat peta wisata Australia, bagaimana rutenya, sejauh apa perjalanannya, dan lain sebagainya. Jadi nantinya teman-teman akan mudah ya dalam merancang jadwal perjalanan wisatanya ini. Kalau teman-teman masih bingung, sekali lagi teman-teman bisa melihat video saya di Jalan-Jalan Australia di sini ya. Atau teman-teman bisa menemukan linknya di kolom komentar di bawah. Silahkan cek ya teman-teman. Jadi nantinya teman-teman nggak akan kebingungan. Silahkan kalian copy objek wisata apa yang di video saya itu. Kemudian teman-teman bisa membuat jadwal perjalanan sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi nantinya pihak imigrasi akan jelas, oh dari sini ke sini ini jadwalnya masuk akal gitu loh teman-teman, dan ini akan mempercepat proses pengajuan visa teman-teman. Nantinya seandainya teman-teman mendapatkan penolakan, biasanya pihak imigrasi akan menjelaskan kenapa visa ini ditolak atau kenapa mereka nggak bisa meng-approve visa teman-teman. Ini nanti dijelaskan, tapi semoga nggak ya. Kalau pihak imigrasi juga sudah meng-approve visa teman-teman, maka pihak imigrasi akan mengirimkan email ke teman-teman dan menjelaskan bahwa congratulations, visa kalian granted, terus welcome to Australia, selamat berlibur di Australia. Dan di visa tersebut biasanya juga disertakan dengan Grand Visa Number, kemudian kapan teman-teman bisa memulai perjalanan, dan juga visa condition. Nah, visa condition di sini maksudnya apakah ada keterangan no further stay atau enggak. Kalau tidak ada no further stay di keterangan visanya, berarti nantinya teman-teman memiliki kesempatan seandainya teman-teman ingin melanjutkan ke visa yang lainnya. Atau nantinya teman-teman juga akan mendapatkan duration of visa. Jadi ini tergantung dari pihak imigrasi ya teman-teman, dan tergantung bagaimana case teman-teman. Contohnya ada yang mendapatkan 1 tahun durasinya, dan itu multiple entries. Maksudnya teman-teman bisa masuk ke Australia dalam 1 tahun itu tanpa ada batasan gitu loh. Tapi batasannya biasanya hanya maksimal 3 bulan ya.
Tapi di case lain, biasanya kalau kita mengundang orang tua atau di usia yang tidak produktif lagi, biasanya pihak imigrasi akan memberikan durasi yang lebih lama. Seperti orang tua saya mendapatkan durasi maksimal 3 tahun dan bisa tinggal di Australia maksimal 12 bulan ya teman-teman. Jadi ini tergantung dari luck dan juga pihak imigrasi. Bagaimana mereka bisa memberikan durasi dan juga visa condition ke teman-teman. Oke, demikian penjelasan mengenai cara mengajukan visa turis di Australia. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan saya doakan bagi teman-teman yang ingin mengajukan visa turis Australia, semoga prosesnya lancar ya, sehingga teman-teman bisa datang ke Australia dan menikmati keindahan alam dan juga keunikan Australia. Sampai jumpa di Australia dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Australia.